Halo ya trader, kembali lagi saya review EA malam ya atau Night Hunter. Dan sekarang ini sudah pas lewat 1 bulan dan meski bulan ke-3 ya. Jadi sudah saya gunakan 3 bulan dan saya juga akan bandingkan dengan broker lain ya, berarti di 3 broker untuk di Exness, IC Market sama Forex for You ya. Nah, untuk jenis akunnya sendiri ya, di Exness sama IC Market ini pakai akun raw ya. Jadi ada komisi. Dan untuk Forex for You itu nggak ada akun raw, cuman adanya akun Pro STP ya. Dan juga ada komisi, ada charges ya. Nah, start modal awal semuanya adalah di 50 USD. Setnya sendiri saya pakai setnya si Dennis Pratama ya. Dan untuk hasilnya seperti apa? Bulan kedua kemarin tuh sempat udah recovery ya, kalau nggak salah ya, ada recovery ya. Sehingga untuk bulan ketiga ini seperti apa ya, karena memang ya ini tuh tipenya slow banget ya, profitnya slow karena ada SL dan ada TP ya. Kalau misalnya kena SL lumayan sekali ya, untuk recovery lagi itu butuh waktu, bisa-bisa 1 minggu atau 2 minggu baru bisa recovery lagi kayak gitu. Atau apalagi bisa aja minggu depannya lagi kena SL lagi, malahan lebih lama lagi untuk recovernya karena memang ini tipenya slow banget ya. EA malam hanya OP sekali aja di malam hari jam server ya. Dan untuk versinya sendiri semua versi sama, versi 6.28, setnya semua sama ya. Kemudian seperti apa hasilnya, mari kita cek. 49,07 artinya loss lagi tuh. Saya bilang, makanya akhirnya saya review ya tiap bulan aja, karena memang ini tipenya slow banget ya. Dan mungkin paling bener sih pakai dengan modal yang gede ya, karena kalau misalnya modal yang gede walaupun kena SL kemudian kena recovery lagi, itu hasilnya lebih akan gede ya tetap ya. Karena 1%, anggaplah 1% di 100 USD itu cuman 1 USD. Kalau misalnya di 1000 itu 10 USD. Kalau misalnya di 10.000 itu 100 USD. Ya, 1%-nya. Jadi otomatis semakin besar modal untuk dapatnya, walaupun persentase kecil, angka USD-nya itu akan lebih banyak ya daripada yang modal kecil. Ya, itulah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini terakhir itu tanggal 8 Juli ya. Berarti tanggal harusnya setelah 8 berarti 10 11 ya, 11 Juli berarti sampai dengan tanggal 5 Agustus. Oke. Min 0,39 ya. Jadi benar-benar ini minus hasilnya. Wah, parah. Oke. Jadi di sini ada tanggal berapa aja? Tanggal 14, oke, profit juga tuh. Oke, tanggal 15, oke, tanggal 16 nggak ada, tanggal 17 nggak ada, tanggal 18 ada OP lagi. Nah, seperti biasa yang bergerak adalah TP ya. TP akan semakin mendekati dan TP juga akan bisa loss ya, karena misalnya ada floating gede, TP-nya akan bergerak terus, sehingga nanti kalau misalnya close itu kena TP walaupun hasilnya adalah loss atau minus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan buy time ya, karena kalau misalnya sudah 4-6 jam itu masih floating dan belum tentu TP maupun SL itu, maka akan di close ya, berapapun untuk floatingnya. Nah, kemudian karena ini tipe malam ya, dan ada pending order ya, pending ordernya kalau nggak salah limit ya, pending limit order, sehingga bisa aja 1 hari itu nggak terjemput seperti ini. Tanggal 17 ya, 16 17 nggak ada, kosong ya. Tanggal 11
16-17 ini, oh maaf, 16-17 itu hari Sabtu Minggu. Berarti ini 14-15 dulu. 14-15 berarti dari tanggal berapa yang nggak ada ya? Berarti dari tanggal 11 nggak ada, 12 nggak ada, 13 nggak ada. Selama 3 hari itu nggak ada OP. Ya karena tidak terjemput. Itulah ribetnya itu untuk EA yang tipe malam ini harus benar-benar sabar. Bukan tipe orang yang, bukan untuk cocok orang yang pengen tiap hari ada profit, tiap hari ada OP. Itu nggak cocok untuk gunakan EA ini. Karena memang EA ini adalah tipenya slow. Kalau misalnya ada yang meremehkan, mungkin itu EA slow. Ya emang bener ini tuh EA slow gitu. Dari awal juga saya katakan ini EA yang slow banget. Gak buat jantungan. MC jauh sekali, ya jauh sekali. Tapi untuk recovery juga akan lama. Ya, jadi memang harus bersabar banget untuk EA ini. Ya, lanjut lagi. Nih, tanggal 18 ya, tanggal 18, di tanggal 20 loss. 21 udah ada tanggal 22. Ya, tanggal 22. Oke. Sip. Kemudian lanjut lagi. Ya, karena ini berapa minggu ke berapa berarti ini ya? Setelah 2 bulan berarti minggu ke, setelah tanggal 8 itu minggu ke berapa? 5 ya, 5, 6 ya. 6. Kemudian minggu ke-7, ini minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 dari tanggal 20 berapa ya? 25 sampai dengan 29 ya. Ini juga nggak ada tanggal 25, 26, 27 nggak ada OP. Cuman ada 28 sama 29 aja. Tuh. Ya. Makanya hasilnya di sini minus. Dan kemudian untuk minggu ke-8, bukan minggu ke-8 ya. Ini karena ini 3 bulannya, berarti minggu ke-12 ya. Berarti saya salah tadi. Berarti harusnya setelah 8 minggu 9 ya. 9, 10, 11, berarti ini tanggal minggu 12 ya. Setelah ini minggu ke-12. Minggu ke-12 1 minggu nggak ada OP. Nggak ada yang terjemput sama sekali berarti ya. Makanya di sini tetap 49. Parah. Ini bukan pertama kalinya seminggu nggak ada OP. Ya, jadi sempet itu sebelum berapa ya, minggu berapa itu saya lupa, itu juga nggak ada OP untuk yang di Agnes ya. Yang di Agnes ini memang lebih jarang OP dibandingkan dengan yang di IC Market maupun di Fight for You, karena pingnya itu di Agnes ini lebih gede ya. Itu 100-an dibandingkan ping yang di IC Market tuh puluhan ya, dan ping di Fight for You itu satuan ya, kayak gitu. Makanya di sini di Agnes ini lebih jarang terjemput. Oke, kita lanjut di IC Market. Nah, ini dia akun di IC Market. Seperti apa hasilnya? Kita cek. 54,93. Malah sudah profit ya. Sudah profit tuh. Ini masih ada yang nginap ya. Ada swap ya. Di IC Market ada swap, sedangkan di Agnes itu akun rawnya nggak ada swap. Swap itu sebenarnya bisa menguntungkan, bisa merugikan ya, karena tergantung arah dari posisi maupun harga di swap masing-masing mata uang ya. Anggaplah seperti kita nginap di hotel misalnya gitu. Jadi kita ada bayar ya. Cuman kalau misalnya mata uangnya memang lebih gede nilainya ya, karena ini berselisih. Misalnya GBP itu lebih gede nilainya dibandingkan USD, ya bisa dikurangin gitu, bisa akan dapat profit. Tapi untuk sebaliknya gitu, dikurangin bisa minus gitu ya. Intinya itu. Oke, lanjut. Berarti dari tanggal Juli tanggal 11 sampai dengan tanggal 5 Agustus. Sip. Oh, ternyata ini walaupun ini profit ya 54, ternyata dia minus 4,25 ya. Berarti awalnya ini adalah 58 ya, atau 59 ya, harusnya 59, udah mau 60 ya. Dan ternyata minus 4,25. Wah, minusnya lebih ya dibandingkan dengan di Agnes tadi ya. Ternyata saya kira malah profit gitu, ternyata minus ya.
Nah, di sini ternyata masih ada ya untuk limitnya. Tuh, buy limitnya masih ada. Sedangkan di Agnes itu sudah, karena akun di Agnes itu sering diarsipkan ya. Itu tiap minggu bisa diarsipkan, sehingga biasanya kita pas login itu saldo hilang, bener. Jadi nol. Itu pernah saya mengalami, saya panik itu. Wah, kok saldonya hilang? Nol, semua nol. Saya sampai kontak untuk ke live support, kok bisa saldo saya nol ya? Padahal saya ada dua akun, kedua akunnya juga nol juga gitu. Coba dong di SS gitu. Sudah saya SS, kemudian akhirnya disuruh bersabar. Kemudian sejam berikutnya itu akhirnya normal kembali. Oh, ternyata memang karena Sabtu Minggu, apalagi hari-hari biasa juga bisa terjadi. Sempat ada orang yang bilang panik ya, tiba-tiba nol ya. Memang biasanya diarsipkan ya, ada maintenance diarsipkan akunnya, sehingga memang butuh waktu ya, sehingga sejam berikutnya akan normal lagi ya. Nah, sehingga makanya di Agnes itu pending limit itu udah menghilang ya. Sedangkan di sini bisa kelihatan lagi masih ada. Oke ya, ini tanggal 8 ya, baru close di tanggal 11. Oke. Sip. Kalau di sini lebih sering untuk OP ya, saya bilang tadi. Nih, tahu tanggal 13 ada. Di Agnes nggak ada tanggal 13 tuh. Di Agnes mulai tadi tanggal 14 ya. Berarti tanggal 11, 12 di sini nggak ada yang terjemput. Ada pending tapi nggak terjemput ya. Tanggal 14, sip. Sedangkan di Agnes ada pending ya. Pending banyak tapi nggak terjemput ya. Karena pendingnya juga udah hilang. Tanggal 14, sip. 14, sip. Nah, ini dia. Nggak kena TP dan nggak kena SL. Close by time. Oke, sip. Ini pairnya 5 ya, saya lupa untuk menjelaskan pairnya ada 5. Ada EU, GU, UCAT, itu baru 3. UCCAF 4, kemudian yang kelima adalah EUR-CAF ya, pas 5. Bisa ditambahkan? Bisa sih ya, apalagi misalnya modalnya lebih gede, bisa sekali untuk ditambahkan, tapi resikonya untuk loss juga akan semakin gede ya. Tapi untuk profit juga tentunya pasti lebih gede dong ya, sebanding lah. Ini tanggal 21 ya. Oke, 20, 21 sip. 21 oke, kemudian 22 oke ada. Kemudian lanjut ke 25, 26 ini minggu ke berapa ya? Minggu ke 11. 28 oke, 29 sip sudah. Nah, di sini yang paling penting adalah minggu ke-12 ternyata ada OP. Sedangkan di Agnes itu nggak ada. Nih, minggu 12 itu di tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus. 1, ini tanggal 2. Tanggal 3. 4 nggak ada, 5. Ya. Nah, ini amburadul gitu loh. Masa setelah tanggal 5 ada tanggal 4 gitu masih? Heran saya benar di IC Market. Nih, tanggal 4 lagi tuh. Padahal harusnya tanggal 5 tuh tadi. Jadi total dapat minus. Ya, bulan ketiga ini minus 4,25. Saya kira profit bener, ternyata minus. Wah, maafkan, ternyata minus. Ada-ada aja. Oke lah, lanjut terakhir di Forex for you. Forex for you. Nah, ini dia Forex for you. Malahan balance yang lebih kecil lagi, 37. Ini kapan bisa recovery? Ini bener-bener kapan recovery-nya bener? Loss terus gitu. Ini juga tuh. Tadi di IC Market itu profit ini malah dia minus gitu, heran. Aduh, bisa-bisanya. Oke dah. Cek ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 5. Tampaknya minus ya. Tapi minus berapa gitu? Kita cek. Minus 4 juga, sama kayak IC Market ya. Karena memang yang di sini tuh mirip sama IC Market tuh. Masih ada pending limitnya ya. Memang Agnes itu agak-agak aneh gitu beneran. Udah slipbacknya gede, akunnya sering diarsipkan. Makanya kalau misalnya ada yang ngecek MK5 terus akunnya Agnes itu biasanya amburadul. Ya karena kok bisa ada initial deposit tuh, bisa ada deposit lagi dan nambah terus gitu tiap minggunya. Habis itu profitnya minus jadinya. Tapi untuk persentase kok grow gitu. Bener heran ya, bikin heran beneran. Ternyata akunnya diarsipkan. Berat. Oke, lanjut.
tanggal 8. Ini hampir mirip ya, sama dengan di IC market tadi. 13, jadi nggak tekan terlalu saya bahas lagi. Saya akan perlihatkan untuk OP-nya aja. 15, 14. Oke, 14 sip. Tanggal 15 sip. Oke, lanjut lagi. Ini tanggal 19. Oke, sama ya. Karena ini juga untuk hasilnya sama dengan di IC market tadi, minus 4. Beda cuma di komanya. Oke, tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa ya paling gede ya? Berarti ya ini minus ya. Padahal di Exnes tadi cuma minus 0, berapa? 39. Kecil sekali. Ini malah gede sekali, minusnya minus 4. Oh, ini tuh nih gede di sini ternyata tanggal 15 itu. Min 1. Mana lagi? Ini juga nih min 1 ternyata tanggal 21. Ini juga tuh. Ini juga minus nih, min 1. Mana lagi ya? 3 itu ya, 3 min 1 itu benar-benar berat. Oke, itu min 87. Total min 4,24. Oke dah, sip. Nah, sekarang mungkin akan saya cek untuk drawdown di MK5 ya. MKL5. Oke, ini dia MK5 dari Agnes dulu ya. Agnes grow-nya min 2% ya akhirnya. Karena tadi ke 49,07 ya. Oke, drawdown di 11,7%. Win rate-nya masih lebih gede dibandingkan loss rate-nya ya, 66 dengan 33. Oke, dah sip. Lanjut kita cari drawdown. Drawdown-nya akan kecil ya. Drawdown-nya akan di buy balance karena ini ya tipe SL sehingga floating-nya itu cukup kecil ya. Yang gede adalah di SL karena akan terus bertambah. Jadi ini cuman berapa 11% nih? 5,93 ya. 5,93 11%. Oke, floating cuman 3,17. Oke. Min 2 ya. Oke, lanjut lagi ke IC market. Ini IC market ya, tuh. Bener ya. Floatingnya plus ya 0,14. Sedangkan di Forex for You malah min 0,22. Mungkin spread ya. Kayaknya nggak mungkin spread, terlalu lebar. Oke, lanjut. Growth 10% ya. 10% sudah 3 bulan 10%. Kecil sekali ya, 3 bulan baru 10%. Biasanya ya lain itu 1 bulan itu malah 20-15 ke atas lah gitu. Apalagi martingale itu bisa sampai 20-30 itu pasti dapat gitu. Ini malah 10% 3 bulan. Wah, parah bener. Oke, equity-nya berapa ini? Wah, kayaknya ini belum update ya. Malah equity-nya masih 55. Harusnya tadi 54 ya. Oke lah. Nah, terusnya lebih gede dibandingkan yang di atas tadi. Ini 19,6%. Kenapa? Karena lebih banyak loss-nya yang tadi ya. Jadi loss-nya itu akumulasi dari loss ya. Berapa? 10,09. Tekan di atas cuman 5, berapa tadi? Ya 5-an ya. 5. Baik, equity-nya gede lagi 8 ya. Di atas tadi cuma 3. Gitu. Bedanya 2 ya. Sama sih ya. Betul ya. Kalau 5 itu floatnya 3, kalau ini 10 floatnya 8. Min 2 ya, sama. Mirip. Oke lah. Lanjut terakhir di Forex for You. Forex for You min 24% cuma 3 bulan. Waduh, parah banget. Aduh, ini memang parah banget. Drawdown 21,1%. Oke, jelas dah paling gede untuk loss-nya. Mana sih drawdown? Oke. 14,95% loss-nya ya. Floating-nya 8,68%. Sama kayak di IC market 8 juga. Ya, jadi tapi jaraknya ini cukup jauh. 14 ke 8 itu berarti ada 6 ya, ada 6 jarak. Oke lah, sip. Ternyata untuk berarti sebenarnya untuk bagusnya di antara dua broker itu di Agnes maupun di IC market karena ini 3 broker ya. Cuman kalau misalnya mau bandingkan mana yang lebih bagus ya, tergantung ke masing-masing pribadi. Kenapa saya bilang masing-masing pribadi? Yang pertama, kalau misalnya lihat dari segi profit ya,
dari segi profit tentu aja lebih bagus di IC market karena akunnya grow maupun walaupun ada loss akumulasi selama 3 bulan grow 10% gitu. Nah, cuman kalau misalnya dilihat dari drawdown ya, nggak mau ada loss banyak gitu dari drawdown yang kecil itu menang di Agnes ya karena dia bisa 1 minggu itu nggak ada OP, artinya lolos lah 1 minggu itu gitu. Sedangkan yang lain 1 minggu OP aslinya loss gitu kan, lolos lah dia gitu. Makanya dia drawnya lebih kecil karena lebih jarang untuk OP. Ya itu, makanya saya bilang di sini tergantung ke cocokan masing-masing. Oke. Cukup ya untuk review di bulan ketiga dari EA malam, EA naik hunter ya. Jadi akan tetap saya pantau lagi ya 1 bulan berikutnya ya. Jadi bulan depan, bulan keempat kita lihat lagi seperti apa perkembangannya. Harapannya ya tentunya harusnya grow gitu, 4 bulan masa gak grow ya gitu. Kalau misalnya ini sih susah sekali benar, yang di Forex For You ini susah sekali. Oke lah, walaupun ini padahal di sini spreadnya kecil, cukup kecil di Forex For You, akun jenisnya NDD lagi gitu. Cuman ya mungkin gak cocok sama logiknya EA malam aja ya. Oke deh, sip. Kalau misalnya Marty ini cocok ya di Forex For You, benar cocok Marty karena spreadnya kecil, jadi cepat kena TP. Nah, cukup ya untuk review kali ini. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bila dalam berinvestasi, gunakan uang ini untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.